Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan merenungkan Sabda Sadik, Sabda Kebenaran. Dan hari ini tema Sabda Sadik yaitu Yesus sanggup memberikan damai sejahtera. Teks firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 hingga ayat yang ke-31, dan saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya. Sehari sebelum peristiwa penyaliban Yesus, ia menjanjikan penghibur kepada para murid-muridnya, yaitu Roh Kudus, dan ini tentunya diberikan untuk menghibur para murid. Tujuannya adalah untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan segala sesuatu yang telah Yesus katakan, dan juga untuk memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikannya, firman Tuhan katakan, bukan seperti yang diberikan oleh dunia yang bersifat sementara dan terbatas, yang bergantung pada faktor manusia untuk mempertahankannya. Yesus tahu dua hal ini sangat dibutuhkan oleh para murid dan tentunya bagi setiap orang percaya. Salah satu keinginan dan kebutuhan terbesar manusia adalah kedamaian batin. Ada banyak orang yang hidupnya kacau karena merasa gelisah, merasa takut, khawatir, dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, lalu menghabiskan berapa banyak uang untuk konseling agar bisa merasakan aman, agar bisa merasa damai, bisa merasa lebih baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk mencari tempat yang bisa membuat hatinya tenang, yang bisa membuat hatinya damai. Tetapi sesungguhnya orang tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati tanpa Yesus. Di dalam dunia ini, bahkan di tempat yang paling tenang sekalipun, orang bisa merasa gelisah. Di tempat yang paling damai sekalipun, hati bisa hancur. Dunia seringkali melihat kedamaian sebagai sesuatu yang subjektif, di mana itu merupakan perasaan tenang, rasa tentram, jadi lebih kepada emosi. Dan ini sering diartikan secara negatif, dalam bentuk yang negatif, bahwa kedamaian itu tidak ada masalah, tidak ada konflik, atau tidak ada perang. Namun Alkitab menyatakannya secara positif bahwa kedamaian itu ditemukan di dalam Yesus, di mana hal itu berkaitan dengan kehadiran Allah. Kuasa Allah yang memberikan kedamaian dalam hati orang percaya. Oleh karena itu, kita harus memandang kedamaian bukan hanya sebagai emosi atau perasaan, tetapi sebagai kondisi di mana kita berada, yaitu di dalam Kristus, di dalam hadiratnya yang kudus. Mengapa? Karena damai sejahtera dari Tuhan itu bersifat relasional, bukan situasional atau bergantung pada keadaan lingkungan sekitar kita. Damai sejahtera orang percaya berlandaskan pada sebuah hubungan yang lahir dari hubungan pribadi yang hidup dengan Yesus sendiri, dan didasarkan pada iman kita akan janji-janji Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus merasa sangat tenang, tidak gelisah dan gentar atau tidak takut saat akan menghadapi kematiannya di kayu salib, karena Yesus tahu bahwa Bapa memegang kendali semuanya. Oleh sebab itu dia mampu memberikan janji dan penghiburan kepada para muridnya yang akan ditinggalkannya, karena Yesus harus pergi kepada Bapa. Janji yang sama Ia berikan juga bagi setiap kita orang percaya yang saat ini mungkin sedang menghadapi suatu keadaan
persoalan yang membuat kita merasa gelisah, tidak tenang, merasa takut, merasa khawatir, dan lain sebagainya. Percayalah bahwa damai sejahtera Allah sanggup mengalahkan segala keadaan. Ya. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, ya. Seringkali ayat ini dihafalkan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salah satu cara untuk kita merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui pemahaman kita adalah dengan berdoa. Ada banyak orang kehilangan damai sejahtera karena menanggung penderitaan yang tidak perlu, karena dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, dan tidak menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam doa. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa melalui doa orang dapat menerima kedamaian yang dari Tuhan. Berdoa merupakan sarana kita untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus 5 ayat 7. Di sana juga dikatakan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena Dia peduli dengan kita. Tuhan peduli dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang terkadang Tuhan menenangkan badai dalam hidup kita. Tapi di waktu yang lain juga Tuhan membiarkan badai itu mengamuk, dan Tuhanlah yang menenangkan hati kita. Tetapi apapun itu, Tuhan menghendaki kita untuk tidak takut, gelisah ataupun gentar, tidak khawatir dalam menghadapi apapun juga. Yesus sumber damai sejahtera, dan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya. Nah, sebagai ayat penutup, ya, saya bacakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16 dikatakan, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.